mencari info pekerjaan, kamu mungkin melihat lowongan dengan judul berbeda-beda, seperti junior, staff, associate, officer, spesialis, senior, dan yang lainnya. Nah, itu semua dinamakan dengan struktur jenjang karir. Dengan tahu struktur jenjang karir, kamu bisa melihat seberapa cepat kamu bisa naik level. Skill apa yang harus kamu siapkan? Apakah bidang tersebut punya masa depan untuk kamu? Dan seberapa besar peluangmu untuk berkembang? Secara umum, terdapat 5 struktur jenjang karir. Pertama, dimulai dari yang paling bawah, yaitu magang. Di tahap ini, kamu akan belajar fondasi terlebih dahulu. Perusahaan tidak menuntut hasil besar, tapi menuntut sikap yang bagus. Di sini, kamu akan belajar ritme kerja, komunikasi profesional, dan tugas dasar. Kedua, level junior. Di tahap ini, kamu sudah mulai produktif, memegang tugas-tugas harian, tapi masih diarahkan supervisor. Junior adalah fase mengasah ketelitian, disiplin, dan kemampuan eksekusi. Ketiga, mid-level atau menengah. Di tahap ini, kamu mulai dipercaya untuk menangani proyek sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa disuruh. Di sini, perusahaan akan menilai apakah kamu siap bekerja secara mandiri atau belum. Keempat, level senior. Di tahap ini, kamu akan menjadi rujukan tim, memberi masukan, memimpin proses, mentoring junior, dan mengambil keputusan taktis. Peranmu sudah jelas terlihat di performa tim. Terakhir, ada level manager. Di tahap ini, fokusmu bukan lagi mengerjakan, tapi mengarahkan, mengatur, membuat strategi, dan memastikan tim mencapai target. Banyak orang tidak siap jadi manajer karena mereka hanya jago teknis, namun belum belajar kepemimpinan. Nah, itu dia 5 struktur jenjang karir yang perlu kamu tahu untuk memetakan posisi karirmu di masa mendatang. Nah, setelah kamu mengetahui dan mengenal seperti apa karir yang kamu inginkan, saatnya membuat peta perjalanan karir. Tujuannya supaya keinginanmu bukan cuma jadi mimpi semata, tapi bisa jadi aksi nyata yang membawamu ke target karir yang kamu cita-citakan. Dengan memetakan perjalanan karir, kamu jadi punya arah yang jelas dan gak asal apply ke semua lowongan. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus membuat roadmap untuk 6-12 bulan dari industri dan posisi yang kamu inginkan. Coba analisis kira-kira skill apa yang harus kamu pelajari, sertifikasi apa yang kamu butuhkan, seperti apa portofolio yang harus dibangun, komunitas apa yang harus diikuti, dan terakhir, target apply pekerjaan. Semua ini harus dilakukan untuk memperbesar peluang lolos kamu di karir impian. Sebagai contoh, kamu ingin menjadi web programmer. Maka, di 1-3 bulan pertama, kamu bisa mempelajari berbagai skill dasar yang dibutuhkan, seperti HTML, CSS, JavaScript, dasar logika pemrograman. Di bulan 4-6, kamu bisa mengambil sertifikasi course Web Development, Front-End Basic, atau JavaScript dari platform pembelajaran. Di bulan ke-7-8, kamu bisa mulai membangun portofolio, seperti website pribadi, landing page, atau web sederhana yang menunjukkan kemampuanmu. Di bulan 9-10, kamu bisa mengikuti komunitas, seperti komunitas programmer, forum developer, atau event dan diskusi teknologi. Di bulan 11-12, kamu bisa mulai fokus untuk membuat target apply pekerjaan. Kamu bisa melamar ke posisi junior web programmer, front-end developer, atau web developer entry level. Setelah membuat roadmap yang jelas, kamu juga harus membuat goals atau tujuan untuk mencapai roadmap tersebut. Kamu harus membuat 3 level goals, yaitu goals jangka pendek, goals jangka menengah, dan goals jangka panjang. Goals jangka pendek untuk jangka waktu sekitar 1-3 bulan. Misalnya, selama 3 bulan ini, kamu fokus belajar skill dasar untuk posisimu. Goals jangka menengah untuk jangka waktu 3-6 bulan.
Misalnya, selama 3 bulan selanjutnya, kamu fokus membangun portofolio dengan mengikuti berbagai proyek. Terakhir, goals jangka panjang untuk jangka waktu sekitar 6-12 bulan. Pada masa ini, kamu fokus untuk apply pekerjaan dan membuat tujuan karir baik sebelum maupun setelah diterima kerja. Contohnya, setelah sebelumnya kamu membuat roadmap untuk posisi web programmer, maka kamu perlu membuat 3 level goals berikut. Pertama, goals jangka pendek. Kamu fokus menguasai dasar web programming. Misalnya, memahami logika pemrograman, belajar HTML, CSS, JavaScript, dan membuat 2-3 proyek kecil sebagai latihan. Kedua, goals jangka menengah. Kamu fokus membangun portofolio, membuat web aplikasi yang lebih kompleks, mengikuti berbagai proyek freelance atau bootcamp, serta mengambil sertifikasi atau course yang relevan di platform tersebut. Terakhir, goals jangka panjang. Kamu fokus untuk apply pekerjaan secara aktif, mulai dari menyiapkan CV, portofolio, profil LinkedIn, mengikuti tes, interview, serta tidak lupa membuat perencanaan karir setelah lolos menjadi web programmer di perusahaan. Jadi, itulah beberapa cara dalam menentukan tujuan dan perencanaan karir. Gimana? Sudah lebih siap bukan kalau tahu posisi apa yang cocok untuk kamu? Industri apa yang lagi berkembang? Dan cara mempersiapkannya dengan optimal. Dengan adanya peta perjalanan karir ini, semoga akan membantu kamu agar lebih strategis, lebih percaya diri, dan lebih siap bersaing di dunia kerja. Karena pada akhirnya, karir yang kuat itu nggak dibangun secara kebetulan, tapi dengan perencanaan yang matang dan konsisten. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.